Halo semua, perkenalkan nama saya Fioni Elvis dengan NIM 2111221027 dari Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas tahun 2023. Di sini saya akan membuat video mengenai peran sarjana gizi dalam pemberian edukasi untuk pencegahan stunting dan optimasi tumbuh kembang pada anak. Setelah melihat gambar yang ada pada video, udah pada tahu belum stunting itu apa? Kalau belum tahu, yuk simak penjelasan dari saya berikut ini. Stunting itu kerap kali dikatakan anak yang pendek. Namun, anak yang pendek belum tentu stunting, tapi stunting sudah pasti pendek. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting menjadi salah satu penyebab terhambatnya pertumbuhan tinggi badan anak, sehingga menyebabkan lebih rendah daripada anak seusianya. Hal yang dapat menyebabkan stunting yang pertama, pola asuh yang kurang baik, terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan kepada anak. Kemudian ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak. Yang kedua, pola makan yang belum menerapkan gizi seimbang. Pola makan yang tidak seimbang seperti kurangnya konsumsi sayuran, buah-buahan, dan sumber protein dapat menyebabkan anak kekurangan nutrisi penting untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Yang ketiga, infeksi yang berulang kali. Anak yang memiliki imunitas lemah cenderung mudah sakit. Nah, infeksi yang berulang-ulang ini lambat laun bisa menghambat proses pertumbuhannya hingga berujung stunting. Yang keempat, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Nah, keterbatasan akses untuk air bersih ternyata juga berperan dalam risiko stunting. Pasalnya, anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan sanitasi dan kondisi air yang tidak layak cenderung mudah terkena penyakit. Ditambah lagi rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Pada akhirnya, infeksi berulang yang tidak bisa ditangani ini bisa menghambat pertumbuhannya sampai berujung stunting. Berikut ciri-ciri stunting pada anak. Yang pertama, pertumbuhan melambat. Yang kedua, berat badan anak lebih rendah ketimbang anak seusianya. Yang ketiga, mudah terpapar penyakit. Yang keempat, mengalami gangguan belajar seperti kurang fokus atau nilai yang rendah. Yang kelima, mengalami gangguan tumbuh kembang terutama dalam fisik. Berikut pencegahan stunting yang dapat dilakukan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Yang ketiga, membiasakan pola makan sehat. Yang keempat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kelima, memberikan makanan tambahan untuk anak. Yang keenam, rutin memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Berikut program untuk mencegah stunting. Yang pertama, pada masa kehamilan. Pencegahan stunting pada masa kehamilan bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti pemeriksaan kehamilan secara berkala, mengonsumsi makanan tinggi kalori, protein, dan mikronutrien selama kehamilan, melakukan pemeriksaan guna mendeteksi penyakit, dan menjalani proses persalinan di fasilitas kesehatan. Yang kedua, pada masa balita. Pada program pencegahan stunting di usia balita bisa dimulai dari pemantauan kesehatan pada 1000 hari pertama kehidupan bayi, kemudian dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh di awal kehidupannya, lalu memantau pertumbuhan dan perkembangan balita serta menstimulasi perkembangan anak sejak dini. Di samping itu, penting juga untuk melakukan imunisasi yang diterapkan oleh pemerintah agar anak terlindungi dari berbagai penyakit. Yang ketiga, pada fase remaja putri dapat dilakukan dengan cara pemberian makanan bergizi yang kaya zat besi, vitamin B12, dan asam folat guna mengatasi anemia dan juga mencegah stunting. Selain itu, perlu juga dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan penanganan medis yang sesuai. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengatasi anemia pada remaja secara dini. Yang keempat, gaya hidup sehat dapat dilakukan dengan cara menerapkan pola makan seimbang untuk ibu dan anak, pemberian vaksinasi yang rutin dan cek kesehatan yang rutin, serta membiasakan aktivitas fisik. Yang kelima, pemberian makanan tambahan di usia 6-24 bulan. Makanan tambahan yang diberikan diutamakan berbasis protein hewani seperti ikan, ayam, daging, dan susu guna memperbaiki kondisi stunting pada anak. Yang keenam, memberikan edukasi mengenai pernikahan dan mencegah pernikahan dini. Ibu yang berusia 18 tahun ke bawah memiliki pemahaman yang kurang terkait kesehatan reproduksi dan pengasuhan anak, sehingga kondisi ini berisiko terhadap stunting pada anak. Yang terakhir, konseling gizi. Program konseling gizi biasanya dilakukan di puskesmas dan rumah sakit daerah. Program ini sebagai bentuk pembekalan pengetahuan mengenai gizi yang sehat untuk keluarga. Ini termasuk peningkatan akses kesehatan ibu hamil dan menyusui, serta penyediaan makanan sehat untuk ibu hamil, balita, dan anak sekolah. Anak-anak adalah masa depan orang tua dan bangsa. Hari esok yang indah dimulai dari sekarang. Kualitas sumber daya manusia dimulai dari asupan gizi di rumah. Mari penuhi asupan gizi anak agar terhindar dari stunting. Ayo bersama cegah stunting.